kita sudah bersih, tandanya bersih sudah tidak licin lagi. Maka boleh kalau mau disertai dengan sabun supaya licin tadi tidak ada lagi. Wa yang bagi dan seharusnya al-istirkha'u, untuk memastikan diri bersihnya najis itu dengan istirkha. Istirkha itu artinya dengan berdihim misalnya. Li'alla yabqa atharuha, supaya tidak tersisa bekas-bekasnya najis itu fi tadha'ifi syarujil miq'adah, di dalam lempitan-lempitan pantat, agar tuntas keluarnya istirkha. Atau bisa lazima zahatin, atau istinja itu bisa dengan menggunakan 3 usapan batu. Ta'umul mahalla fi kulli marrah, yang di dalam setiap satu kali usapan itu meratai tempat keluarnya najis. Bijamidin qali'in, dengan benda keras yang bisa membersihkan. Jadi ini cara yang kedua, kalau tidak ada air boleh menggunakan batu. Tapi kalau ada dua-duanya, afdol dipakai dua-duanya. Kalau mau ngambil salah satu di antara keduanya, antara air dan batu, maka kita mengambil air sebagai alat untuk cebok tadi. Jadi urusan ini termasuk urusan yang diutamakan. Tetapi kebanyakan orang menganggap perkara itu sepele, menyepelekan perkara yang penting, akhirnya tidak cebok. Maka kita ini harus bersih. Orang-orang yang bersih itu dicintai Allah. Innallaha wallahu yuhibbul mutatahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh ada masjid yang dibangun dengan pondasinya adalah takwa. Masjid ini namanya Masjid Quba. Min awwali yaumin, sejak permulaan pembangunan itu memang sudah didasari dengan takwa. Takwa itu bahannya halal. Jadi masjid dibangun dengan duit yang halal, takwa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Fihi, di dalam masjid itu, rijalun, ada orang-orang, yuhibbuna an yatatahharu, yang mereka senang bersuci, senang berwudu, senang membersihkan kotoran tadi. Ini dikatakan an-nadhafah minal iman.
bersih itu bagian daripada iman. Aw yamsahu salasan walau bi atrafi hajarin wahidin. Tadi boleh dengan menggunakan 3 batu, setiap satu batu diusap seluruh pinggiran. Ini satu batu diputar, ujungnya itu diputar. Au yamsahu salasan walau bi atrafi hajarin wahid. Atau kalau tidak mendapatkan 3 batu, dapat 1 batu yang punya 3 ujung. Satu ujung satunya putar satu. Ini kalau pakai batu. Boleh juga pakai tisu. Batu itu hanya membersihkan ainun najasah, bendanya, tetapi tidak bisa membersihkan asarun najas, bekasnya masih ada. Maka untuk memudahkan, kalau ada dua-duanya dipakai. Pertama pakai batu atau tisu dulu, baru kemudian pakai air. Tapi kalau mengambil salah satu dari kedua benda tadi, maka air, karena air itu dia membersihkan dua-duanya, ainun najasah wa asaruha, bendanya dan bekasnya bersih. Wal asar la yuziluhu illa bil ma, karena asar itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Maka kalau orang itu ceboknya pakai batu, nanti ketika sampai di suatu tempat di situ ada air, maka cebok pakai air, nggak cukup, karena bekasnya masih ada. Maka kalau ada dua-duanya, maka dua-duanya dipakai, batu dan air. Kalau dari dua perkara ada tapi ingin meringkas salah satu, maka mengambil air. Kenapa mengambil air? Karena air itu membersihkan bendanya dan bekasnya. Tapi kalau nggak ada air, boleh pakai batu. Tetapi nanti kalau sudah mendapatkan air, maka cebok pakai air, karena dengan batu tadi belum bersih, asar atau bekasnya itu masih ada. Walau kulilan, walaupun benda yang keluar itu sedikit, misalnya 1 tetes kencing, tetap wajib cebok. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan melewati kuburan. Kuburan yang dilewati oleh Nabi mendengar teriakan suara penghuni kubur itu karena disiksa, berteriak. Ini termasuk hadis yang menunjukkan bahwasanya benarnya ada kubur. Maka Nabi mendatangi kuburan itu. Kuburan itu didatangi oleh Nabi. Setelah Nabi mendatangi, maka Nabi SAW akhadha bi jaridatil hadra. Baginda Nabi mengambil pelepah kurma yang masih hijau, belum kering. Pelepah kurma dibelah menjadi 2. Kemudian pelepah kurma tadi ditaruh di atas 2 kuburan tadi, kuburan ini dan kuburan.
Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang menemani, innahuma yu'adzabani, sesungguhnya dua kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya ini disiksa bukan disebabkan dosa yang secara umum orang tahu besar, tapi ini keduanya disiksa disebabkan dosa besar yang dianggap kecil. Dosa besar dianggap kecil. Jadi menganggap kecil dosa itu bisa menjadi besar. Karena orang itu menganggap remeh suatu dosa, maka dia akan menjadi besar. Amma ahaduhuma, adapun kuburan yang satu ini, yamshi bin namimah, dulu ketika hidup di dunia suka ngadu domba. Ngadu domba itu bukan domba diadu. Ngadu domba itu ngomongin orang yang sebenarnya tidak sebagaimana mestinya. Si A bilang sama si B, itu kata si B, kamu itu orangnya cerewet, sudah gundul, banyak makan. Enggak marah kamu diomongin kayak gitu, padahal siapa tadi yang dilaporkan itu tidak ngomong apa-apa. Si A bilang sama si B, si C itu ngomongin kamu itu cewek, sudah gundul, perut besar, makan banyak. Enggak, apa rela kamu diomongin kayak gitu. Padahal si C itu tidak ngomong apa-apa. Hanya si A datanya si B, apa iya? Orang ajar. Apa salah saya denganmu? Cuma-cuma. Tiba-tiba si C didatangi dari si A, apa ya? Kaget si C. Ada apa kamu mukul saya? Jaga mulut. Kalau punya mulut jaga macam-macam. Padahal si C tidak tahu apa namanya ngadu domba. Ada orang hidup di dunia itu banyak ngadu domba. Wa amal akharu la yastabri'u minal baul. Adapun yang satunya lagi ini, dia dulu ketika hidup di dunia kalau kencing tidak cebok. Masya Allah. Jadi rawan siksa kubur, tidak cebok. Tapi kadang nikmat itu. Kenapa nikmat? Karena kemaluannya itu ditiup oleh setan. Kalau orang itu kencing berdiri, maka terasa nikmat, ditiup oleh setan. Tambah nikmat itu, pokoknya kencing berdiri, sentil-sentil, masuk lagi ke celana. Dia tidak cebok. Nyampe rumah ngumpulin istri. Akhirnya maninya bercampur dengan kencing. Gimana mau jadi anak yang soleh-soleha? Nah, sebenarnya anak-anak kurang baik itu sebenarnya anak nakal itu dari bapak yang nggak paham. Nanti kalau dikasih tahu, kalau kencing cebok, apa urusanmu dengan aku? Ini peler-pelerku. Itu terserah aku. Ini kalimatnya itu, ya memang kadang harus diperjelas. Ini peler-peler, terserah aku. Apa kau ikut campur? Aku mau kencing berdiri, urusanku. Aku mau cebok, tak cebok. Kenapa kau harus atur aku? Itu sekarang orang dikasih nasihat seperti itu.
kadang zaman akhir itu nasihat agama itu tidak dipentingkan. Akhirnya hidupnya tidak mendapatkan nasihat agama. Padahal nasihat itu ad-dinun nasihat. Agama itu isinya nasihat. Jadi kalau hidup tidak mau mendengarkan nasihat Quran, berarti hidupnya tidak pakai aturan agama. Kenapa kau ikut campur urusan saya? Bukan ikut campur, ini saya bentuk saya, ini sayang dengan kamu. Sayang. Jadi orang yang suka dengan kesucian itu disukai oleh Allah. Perkara-perkara yang disukai Allah, disukai oleh agama itu kebanyakannya tidak disukai oleh manusia. Kenapa? Karena tidak disukai oleh syaitan. Maka syaitan itu berusaha untuk manusia itu lupa dengan Allah, lupa dengan perintahnya Allah. Maka ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin, nasihat bagi orang yang lalai. Wa yusannu dan disunahkan al-istinja'u bil yasar, istinja dengan menggunakan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Maka kita ini disunahkan untuk yang baik-baik itu tangan kanan, untuk yang kotor-kotor tangan kiri. Kecuali tangannya cuman kiri, ya semuanya kiri, kanannya nggak ada. Cebok ya kiri, makan ya kiri, tangannya cuman kiri. Tapi kalau orang itu dikasih lengkap, kanan ada, kiri ada, maka gunakan sesuai fungsinya. Kanan untuk makan, kiri untuk cebok. Di zaman Nabi ada orang makan pakai tangan kiri. Maka oleh Nabi dikasih nasihat, Samillah wa kul biyaminik. Samillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, dan makan pakai tangan kanan. Nabi bilang sama orang yang makan pakai tangan kiri tadi, Samillah wa kul biyaminik, ucapkan bismillah dan makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Maka orang yang dikasih nasihat oleh Nabi mingkir. Nabi aja diengkel, apalagi sekelas kita. Jadi kalau kita diengkel orang, Nabi aja diengkel, perlu sabar. Nabi diengkel, Samillah wa kul biyaminik. Maka orang itu mengatakan, la astati, enggak mampu, saya enggak bisa. Kalau pakai tangan kanan saya enggak bisa makan, saya bisanya pakai tangan kiri. Mau apa kamu? Nabi Muhammad diomongin kayak gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, anta la tastati, anta la tastati, memang kamu enggak bisa pakai makan tangan kanan, bisanya kamu pakai tangan kiri. Seketika langsung lumpuh tangan kanannya, nggak bisa diangkat, nggak bisa diangkat. Maka kata para ulama dijelaskan,
hadis ini memberikan pelajaran. Agama itu kalau sudah nasihatnya bersumber dari Quran dan hadisnya Nabi, jangan diengkel kalau kamu nggak mampu. Diam saja dan akui saya belum mampu. Diam, jangan sampai ngengkel. Kalau diengkel nanti, walaupun di dunia tidak ada risiko, agama diengkel, ini nanti timbul keburukan yang besar di dunia. Itu jadi Nabi aja diengkel, maka cebok pakai tangan kiri sambil baca doanya dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ketika cebok itu doanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hatiku dari munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan jaga kemaluanku dari zina. Itu karena sedang cebok itu di WC, maka nggak boleh dilapaskan pakai mulut dengan bersuara, cukup di hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kalau nggak hafal bahasa Jepangnya tadi, bahasa Arabnya tadi, pakai bahasa Cina, bahasa Indonesia. Ya Allah sucikan hatiku dari nifaq, munafik, lindungi atau jaga kemaluanku dari zina. Jadi agama itu sebenarnya sempurna sesempurna mungkin, sempurna sesempurna. Kita saja yang tidak mau menyempurnakan. Agama sudah sempurna dengan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adila. Hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, untuk kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul islam adina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar menjerit, menangis sejadi-jadinya. Orang-orang pada ketawa, pada senyum, bahagia, tapi Abu Bakar sedih. Orang-orang bilang sama Abu Bakar, kenapa menangis? Agama sudah sempurna, nikmat sudah disempurnakan, kok nangis? Orang-orang bilang begitu. Maka Abu Bakar menjawab, kalian tidak paham apa yang saya pahami. Kalau agama sudah sempurna, nikmat sudah sempurna, menunjukkan kekasih kita Nabi Muhammad sebentar lagi akan diambil Allah. Betul, di tahun itu baginda Nabi wafat. Agama sempurna. Maka kalau kita ini belajar agama, maka nanti agamanya jadi sempurna. Kalau agamanya tidak dipelajari, maka agamanya tidak sempurna. Justru yang ada mengakui sempurna, padahal belum apa-apa. Maka Al-Imam Al-Ghazali menulis di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya ar-rijalu ala arba'ati tabaqat, manusia itu ada 4 tingkatan, ada 4
ada 4 macam manusia. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, manusia itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama adalah orang yang dia ini ngerti dan dia sadar bahwa dirinya ngerti, akhirnya ingin pengertiannya tadi untuk disampaikan kepada orang yang belum ngerti. Ini orang punya ilmu, ilmunya disampaikan. Yang pertama. Ini tingkatan yang tinggi. Ini para nabi, para ulama, warasatul anbiya. Kemudian yang kedua, rajulun yadri, orang yang dia ngerti, wala yadri annahu yadri. Tapi dia nggak ngerti, nggak sadar kalau dirinya itu ngerti. Orang tahu tapi nggak sadar bahwa dirinya dituntut untuk apa yang ia ketahui untuk disampaikan kepada umat. Dia diam. Ada dia tahu, dia diam saja. Maka dia masuk dalam firman sabda Nabi, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Orang yang menyimpan ilmu, ada orang bertanya, dia tidak mau menjawab padahal dia tahu, dilaknat oleh seluruh makhluk. Tapi kalau memang nggak tahu, jangan sok tahu. Nanti dolun, mudillun. Kalau nggak tahu bilang, saya nggak tahu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la yadri nisful ulum. Menjawab tidak tahu ketika ditanya karena memang tidak tahu, jawab tidak tahu. Itu sudah nisful ilmi, separuh kepahaman. Jadi kalau nggak tahu jawab balik. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri, orang yang tidak ngerti, tidak berilmu, tidak paham agama, wa yadri annahu la yadri, dan dia ini sadar bahwa dirinya tidak tahu, akhirnya pengen tahu, pengen belajar, fadzalika, maka orang yang seperti ini adalah orang yang diberi petunjuk. Fadzalika mursyidun fa'arsyidun. Maka orang yang ketiga ini orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka kita harus menunjukkan mereka. Nah, jadi kalau kita ini tidak tahu, maka kita duduk di majelis ilmu sehingga terjadi kerjasama antara yang tahu memberikan pelajaran kepada yang tidak tahu. Memang manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang alim, ada yang tidak alim, ada yang kaya, ada yang miskin. Indah itu ciptaan Allah, sehingga terjadi kerjasama, akhirnya mendapatkan kebaikan. Kalau laki-laki semua, siapa yang mengeluarkan bayi dari perut? Nggak bisa dari depan punya kita, nggak bisa. Atau perempuan semua, siapa yang ya nggak bisa juga. Maka Allah ciptakan dua-duanya sehingga terjadi kerjasama. Maka wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk tanda kebesaran Allah yaitu diciptakanlah kalian pasangan dari diri kalian. Min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, supaya hidupnya sakinah. Makanya kawin, jangan sampai tidak kawin. Kalau tidak kawin tidak sakinah, itu Quran.
Tapi sabar, kalau di dunia ini tidak, sebenarnya pengen kawin tapi jodohnya nggak datang-datang. Saya jadi baik-baik, saya minjem mata, saya menjaga. Mudah-mudahan istriku nanti bidadari surga. Amin. Mbak Senin. La ilaha illallah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak isinya alam di akhir zaman yang keempat. Siapa yang keempat? Rojulun la yadri, orang yang bodoh, tidak ngerti agama. Wala yadri annahu la yadri, tapi dirinya nggak ngerti kalau dirinya itu tidak ngerti. Akhirnya sok ngerti. Dia nggak paham, sok paham. Dia nggak tahu, sok tahu. Sok-sokan aja. Padahal nggak tahu. Nah, itu isinya alam di akhir zaman itu. Dan itu kenapa sok tahu, sok ngerti? Wah, aku dipanggil Pak Ustadz kok. Gimana? Akhirnya sok tahu. Padahal dia nggak pernah belajar di pesantren. Kok bisa jawab? Dari mana? Masya Allah, maka kita ini harus berusaha untuk menempatkan diri terhadap posisi kita. Posisi kita. Jangan gara-gara aktif dalam dakwah kemudian dipanggil Pak Ustadz. Jangan mau. Saya bukan Pak Ustadz. Kenapa? Bahaya nanti kalau aku yang ditanya hukum. Jangan panggil saya Pak Ustadz. Bahkan dibahas dalam kitabnya para ulama bahwa memanggil haji kepada orang yang belum haji itu termasuk makna kebohongan. Memanggil ustadz kepada orang yang bukan kapasitasnya termasuk kebohongan, menyematkan sesuatu kepada yang memanggil Pak Haji. Pak Haji nggak boleh bohong. Apa dia haji? Belum. Kenapa? Pakai peci putih. Enggak banget dulu. Jadi kita ini kadang ada istilah-istilah dianggap biasa, padahal berakibat dampaknya itu gak boleh. Maka mesti anzilin nasa manazilah. Tempatkan seseorang itu pada tempat. Nah, ini kadang urusan-urusan sepele dianggap sepele, padahal besar. Urusan agama itu nggak ada yang sepele, kata guru saya itu. Tidak ada yang sepele urusan agama. Untuk itu, karena ketika cebok itu dengan tangan kiri, maka kalau masuk WC pakai kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Didul masjid, sebaliknya masjid, kalau masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kata guru saya almarhum Syekh, jangan kamu sepelekan urusan masuk masjid kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, keluar kaki kiri. Sesungguhnya itu sunnah Nabi. Sesungguhnya satu sunnah itu bila ditampakkan pahalanya, dunia dan segala isinya tidak cukup untuk menghargai satu sunnah. Nah, itu. Ini masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Rasa-rasain, kenapa begini kalau ditanya orang?
ini tertib agama. Itu makan kanan. Kenapa kamu makan kanan? Nah, ini sunnah Nabi. Kalau ada orang masuk masjid kaki kiri, ingatkan. Kok kiri? Oh ya lupa. Keluar lagi, masuk lagi ke kanan. Jangan kok kaki kiri? Kenapa? Kaki-kakiku. Terserah aku. Nah ini ngengket lagi. Kamu itu kok kepo dengan urusan orang sih? Ini kakiku, bukan kakimu. Kakimu aja yang kaki kanan. Kakiku kiri aja. Itu orang. Maka urusan agama inilah, sehingga hidup diatur dengan agama, maka tidak ada yang sia-sia. Masuk WC dapat pahala, apalagi masuk masjid. Masya Allah. Kentut dapat pahala orang beriman. Sehingga tidak kentut sembarangan. Bukan terus adu kentut. Nyamuk. Akhirnya lomba kentut. Masya Allah. Ada ulama memberikan doa, walaupun ini bukan dari Nabi, tapi boleh diamalkan. Kalau kentut itu suruh doa. Allahumma ja'alir rihi fi famis syaitan. Ya Allah, jadikan kentutku ini yang busuk ini masuk semua di lubangku apa ini hidung setan, di mulut setan, fi famis syaitan, di mulut setan. Kenapa? Munasabahnya karena setan itu markasnya di WC. Jadi kalau orang seneng nongkrong di WC, itu sebenarnya betah duduk dengan setan. Ini bukan hayatan, bukan harap. Maka kadang orang cari ilham di WC, ketemu di ilham di WC. Ya. Ada yang mau tanya? Cukup? Ada tak? Mengenai tingkatan orang tadi, ada orang yang merasa dia sudah punya kemampuan, terutama dalam bidang agama. Padahal sebelumnya seperti tadi dia tidak mondok. Sehingga dia tidak mau lagi duduk di majelis taklim, tidak duduk lagi di dekat ulama. Yang seperti ini gimana? Yang seperti itu kita ingatkan, kamu itu ngerti, tolong kasih tahu kami. Jadi dia, kata Imam Al-Ghazali, pada dikarenain pastaikizu, maka dia seperti orang yang tidur, bangunkan dia. Karena kalau dia bangun, dia akan menjadi singa. Dia akan, jadi kita memberikan. Termasuk ujub nggak? Merasa dia punya kemampuan? Tidak, kalau memang mampu bukan dia merasa, dia syukur. Tapi kalau nggak mampu merasa punya kemampuan, bukan ujub, dia sombong. Bukan ujub, ujub itu bangga diri, merasa tahu. Tidak. Tidak, itu bukan ujub, itu takabur. Sombong. Takabur itu seperti setan ditanya oleh Allah ketika tak mau sujud kepada Nabi Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kan aku suruh kamu sujud, usjudu. Kenapa kamu tidak mau? Maka setan menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Saya yang lebih baik dari Adam. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Itu kata guru saya,
orang itu yang tahu dengan kondisi dirinya bukan dirinya tapi orang lain. Maka jangan menilai sempurna dengan diri. Nah, kalau kita melihat kondisi diri kita, sehebat apapun, jangan mengatakan saya ini pinter. Tapi katakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ini baru yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa lebih jelas menurut orang yang lebih alim dibanding saya. Ini bagus. Ya, kadang-kadang orang tua nih gengsi. Nah itu dia gengsi. Dengan anaknya sendiri, kadang-kadang dia malu. Padahal dia sendiri, ya misalnya nyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya. Karena dia merasa orang tua dengan anak sendiri yang punya kemampuan ilmu, ya gengsi seperti itu. Gak boleh, walaupun dia itu anaknya, kalau dia punya kapasitas, boleh si anak, si bapak manggil ustaz. Iya, Iya ustaz. Jangan panggil anaknya kan. Ada yang kadang itu wajar ya kalau memang anaknya sendiri wajar. Ini anak menantu. Anak menantu itu lebih jauh. Mentang-mentang kawin dengan anaknya terus manggil namanya. Itu tidak menghargai. Kalau memang dia kapasitasnya ada, tempatkan manusia dengan posisinya. Nah, boleh manggil, memang dia ustaz, panggil ustaz. Maka kembali ke pertanyaan itu, kaitannya dengan tadi, tidak boleh manggil haji kepada orang yang belum haji, tidak boleh manggil ustaz kepada orang yang belum ustaz. Karena kalau ditanya, nanti dia, oh, aku sudah dipanggil ustaz. Ditanya, masa kok tahu ustaz? Akhirnya ngawur, wah ya. Terus masalah yang bersuci, enggak tadi ya. Awalnya itu kan menggunakan seperti batu. Sekarang ini kan karena sudah canggih, disediakan tisu, gulung segala macam. Apakah tidak seperti kita bersuci dengan najis seperti dengan anjing? Selama itu sudah menjadi keharusan dengan tanah. Najis anjing tadi. Kalau najis anjing itu memang nasnya itu 7 kali basuhan, salah satunya harus tanah, nggak bisa dengan sabun dari ya, bisa harus dengan tangan. Jadi kalau diistinja tadi kan boleh dengan tadi kan. Kalau istinja itu dengan batu yang bisa bersihkan atau dengan benda apa saja bisa bersihkan seperti tisu. Tapi nggak boleh dengan tulang, dengan bambu karena licin, tidak bisa membersihkan. Jadi harus dia di samping suci bisa membersihkan. Tidak boleh dengan makanan, cebok pakai bakwan, roti Arab. Nah, jadi ngaji-ngaji seperti ini kelihatannya biasa-biasa, tapi ini luar biasa. Teman duduknya malaikat, berangkat dari rumah dipayungi payung sayap malaikat, didoain seluruh makhluk. Kalau mati husnul khotimah. Iya, jika ini kelihatan seperti ini jaga umur. Nah, besok minggu depan haji lagi. Minggu depan tidak sampai, ngaji terus sampai. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi